Oke, rekan-rekan semua, sorry juga ya Kak Al, saya lupa record. Oke, ini udah dimulai kok. Kita belum mulai terlalu jauh kok. Saya langsung lanjut lagi ya. Oke, iya. Sorry teman-teman. Jadi kalau untuk Super Semar itu tanggal 12 Maret sebenarnya. Iya, tanggal 12 Maret ya. Nah, jadi untuk tujuan dari pembentukan Kabinet Ampera itu sendiri, itu Presiden Soeharto, sorry, belum presiden ya. Soeharto itu menggunakan mandat dari Super Semar tersebut untuk kemudian mendirikan Kabinet Ampera. Dan sebenarnya pembentukan Kabinet Ampera itu hanya selisih 1 bulan dengan terjadinya momentum Nawaksara ini. Jadi momentum Nawaksara itu secara teknisnya terdiri dari 2 tahapan. Tahapan pertama itu ialah di pertengahan tahun 1966. Apa isi dari Nawaksara? Itu adalah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno di hadapan MPRS. Kondisinya saat itu, ketika Soeharto sudah memegang Super Semar di bulan Maret tahun 1966, itu di bulan Juninya Jenderal Nasution yang selamat dari insiden G30S ini, beliau diangkat sebagai ketua MPRS. Jadi di tanggal 20 Juni itu Jenderal Nasution ini sudah memiliki kewenangan secara langsung untuk menyeret Presiden Soekarno agar bisa menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan publik. Yang diantaranya adalah penjelasan soal kenapa bisa terjadi peristiwa G30S, kenapa bisa adanya tindakan-tindakan kudeta seperti ini dan lain-lainnya. Dan sebenarnya di samping G30S itu sendiri juga permasalahan Indonesia pun juga sudah cukup berakumulasi ya, terlepas dari upaya penyelesaian-penyelesaian terhadap persoalan-persoalan konflik sebelum-sebelumnya seperti upaya-upaya separatis dan lain-lain, itu tetap nggak menghilangkan fakta mengenai persoalan ekonomi mayor yang terjadi pada saat itu. Jadi balik lagi ke Nawaksara tadi, itu hanya berselang selama 1 bulan dengan Kabinet Ampera, di mana Kabinet Ampera ini juga dijalankan oleh Soeharto yang lagi-lagi memegang tampuk kekuasaan tertinggi sebagai ketua presidiumnya selama 2 periode, dari tahun 1966, 1967, dan 1967 ke 1968. Menghasilkan program catur karya. Program catur karya ini juga yang akhirnya melatar belakangi kehadiran dari program Pelita. Karena fokusnya lagi-lagi ya stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan nanti akan ada pembahasan menarik juga kok terkait dengan diksi stabilitas ini. Oke, momentum Nawaksara yang pertama itu di pertengahan tahun 1966 dan dilanjutkan pada bulan Januari 1967. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa harus 2 kali Nawaksaranya? Kenapa Jenderal Nasution yang saat itu memiliki kedudukan sebagai MPRS mengeluarkan legitimasi untuk Presiden Soekarno harus menyampaikan lagi nih Nawaksaranya di awal tahun 1967. Kenapa nggak 1 kali aja? Ada yang tahu nggak? Atau mungkin ada yang udah mulai bisa cocok logi nggak? Kenapa harus 2 kali? Oke, jadi Nawaksara yang pertama yang diselenggarakan hanya selisih 1 bulan aja sama pembentukan Kabinet Ampera, itu dianggap tidak tidak menjawab tuntutan dari MPRS kepada Presiden Soekarno tentang upaya pertanggungjawabannya sebagai seorang presiden terkait dengan peristiwa kudeta terhadap para perwira tinggi kita saat itu. Jadi selain Soekarno juga dituntut untuk melengkapi pidato Nawaksara dan juga memperjelas kembali tanggung jawab dia sebagai presiden itu bagaimana. Di situ juga ada sebuah perseteruan rekan-rekan semua antara Jenderal Nasution sama Presiden Soekarno. Perseteruannya gara-gara apa? Karena Presiden Soekarno ketika merasa bahwa beliau itu dituntut dengan sedemikian rupa harus ini, harus itu, seolah-olah dia sebagai satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa kudeta G30S, Presiden Soekarno juga kembali membalikkan pembicaraan kepada Jenderal Nasution. Dibilang kayak gini, kamu Nasution sebagai Menteri Keamanan, Menteri Menteri Pertahanan dan Keamanan, apa yang kemudian kamu lakukan gitu loh. Karena dianggap bahwa Jenderal Nasution sebagai seorang Menteri Pertahanan harusnya juga memiliki responsibilitas dong untuk mencegah dan juga ya dalam rekonsiliasi terkait dengan peristiwa G30S tersebut.
Tetapi kemudian Jenderal Nasution pun kembali membalikkan tudingan tersebut dan menjawab bahwa saya juga hampir menjadi korban. Bahkan anggota keluarga saya pun harus menanggung akibat dari gerakan sembrono kelompok PKI ini. Dan selain itu juga, jika berbicara mengenai kontribusi, kata Jenderal Nasution, saya juga berkontribusi dalam menangani upaya-upaya pemberantasan korupsi yang terjadi pada masa Orde Lama tersebut. Jadi sebelum terbentuknya KPK, yang juga kisruh ya, tentang adanya indikasi pelemahannya melalui revisi UU KPK di tahun 2019 silam, itu Indonesia sudah beberapa kali melakukan peluncuran program terkait dengan pemberantasan korupsi sejak masa Orde Lama. Yang di masa Orde Lama ini, Jenderal Nasution juga mengeluarkan effort yang luar biasa dalam mencoba untuk memberantas persoalan-persoalan korupsi, khususnya juga di kalangan pejabat tinggi sipil dan militer. Yang jadi salah satu kendalanya itu banyak pejabat-pejabat pada masa Orde Lama itu yang bersembunyi di balik kekuasaannya Soekarno. Kayak misalkan Jenderal Nasution menuntut adanya sebuah laporan pertanggungjawaban ketika beliau itu menginisiasi sebuah investigasi ya terkait dengan dugaan-dugaan uang panas yang masuk ke dalam kantong para pejabat ini. Para pejabat ini bukannya memberikan laporannya kepada Jenderal Nasution, malah ngasih langsung ke Presiden Soekarno. Jadi udah kebaca belum tujuan kepentingannya itu apa? Kayak misalkan kita ngerasa kita punya backingan nih dari teman kita, bukannya kita mengikuti prosedur, tapi kita malah ya pokoknya inilah bisik-bisikan gitu sama teman-teman kita. Teman-teman kita yang kita rasa emang ya dia bisa nge-backing kita. Kayak gitulah lebih kurangnya kondisi pada saat itu. Dan karena antara Jenderal Nasution sama Soeharto ini udah memiliki suatu kong kali kong yang kuat juga, makanya akhirnya kedudukan Soekarno tetap goyah juga. Yang dibuktikan dengan beliau benar-benar menyerahkan kekuasaannya pada bulan Februari tahun 1967. Dan akhirnya Presiden Soeharto pada saat itu benar-benar sudah berdaulat penuh, sudah secara legal dan lain-lainnya dalam memegang kuasa sebagai seorang presiden itu di tahun 1968. Terus kenapa selama ini kita selalu diberikan pembelajarannya bahwa masa kekuasaan Orde Baru itu sampai 32 tahun, padahal Presiden Soeharto-nya aja baru diberikan suatu legitimasi secara penuh itu di tahun 1968. Karena ya di tahun 1966 itu, terutama pada saat Super Semar, itu dianggap sebagai suatu instrumen utama yang memberikan pintu bagi Presiden Soeharto untuk bisa melengsarkan kedudukannya Soekarno. Karena dari Super Semar itu juga lah akhirnya MPRS bisa mengadakan sidang keempat dan mengeluarkan beberapa gagasan pokok seperti pelarangan ajaran Marxisme Komunisme, peninjauan ulang terhadap gagasan yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno mencakup nasakomnya, konsep demokrasi terpimpinnya, terus juga suatu afirmasi legal terhadap penghilangan nyawa orang-orang yang suspek komunis dan semacamnya. Dari situ juga makanya kemudian kita kayaknya lebih dikenalkan dengan masa pemerintah Orde Baru itu, yakni dimulai dari tahun 1966. Alih-alih kita menghitung dari tahun ke berapa beliau itu diresmikan. Diresmikan dengan kedaulatan penuhnya di tahun 1968. Terus ada yang mau nanya juga nggak? Kalau misalkan Jenderal Nasution kayaknya sebagai seorang survivor banget nih. Beliau selamat dari gerakan kudeta, bahkan kontribusinya juga banyak nih selama masa pemerintah Orde Lama, pemberantasan korupsi yang sepertinya beliau juga sangat mengerti ya. Salah satu seluk-beluk permasalahan yang masih sensitif hingga hari ini, dan ya sebagai ketua MPRS gitu, memang sangat menggunakan otoritasnya sekali terhadap lembaga eksekutif. Ada yang mau nanya kenapa kemudian presiden kita malah Soeharto bukan Jenderal Nasution? Ada yang penasaran nggak? Jadi kenapa malah Soeharto yang naik, bukannya Jenderal Nasution? Nah, secara popularitas memang Jenderal Nasution itu bisa dibilang kalah ya sama Soeharto. Soalnya yang memegang Super Semar itu lagi-lagi Soeharto. Jadi bisa dibilang kalau manuver politiknya Jenderal Soeharto ini
istilahnya sekarang gercep. Jadi ya beliau bisa langsung memanfaatkan ketidakstabilan politik yang terjadi pada hari itu untuk bisa menaikkan brandingnya, bargainnya gitu. Sehingga akhirnya beliaulah yang mampu mengkooptasi kedudukan presiden tersebut. Oke, kita lanjut ya. Ya, macet lagi nih. Oke, karakteristik pemerintah Orde Baru kayaknya udah pada familiar ya. Itu pemulihan hubungan politik internasional. Salah satunya Presiden Soeharto menghentikan gerakan-gerakan Ganyang Malaysia itu dan lebih memilih untuk ya silakan kepada Malaysia, Sabah, Sarawak ataupun gimana pun caranya itu biar mereka bisa menentukan jalan mereka sendiri. Apakah mereka mau lanjut membentuk federasi tersebut atau enggak. Terus juga pembukaan secara masif terhadap kesempatan ekonomi dan investasi melalui UU PMA nomor 1 tahun 1967. Itu juga nanti akan berkorelasi dengan peristiwa Malari tanggal 15 Januari 1974. Terus hegemoni ideologi nasionalisme. Nah, untuk hegemoni ideologi nasionalisme ini juga nanti akan berkorelasi dengan peristiwa Tanjung Priok dan Talang Sari, dan selanjutnya adalah dui fungsi ABRI. Jadi untuk dui fungsi ABRI itu sendiri, ABRI ini memiliki suatu kewenangan untuk bisa bergabung dalam politik. Salah satunya juga di kabinet Ampera itu tadi, itu udah banyak loh yang ditunjuk sama Presiden Soeharto dari kalangan ABRI untuk bisa mengisi posisi kabinet tersebut. Dan sebenarnya itu juga yang jadi awal mulai ada percekcokan tipis nih antara Soeharto sama Jenderal Nasution. Karena apa? Karena Jenderal Nasution ini menyarankan Soeharto untuk bisa mendiskusikan terlebih dahulu untuk bisa ya sebagai layaknya sesama rekanan militer gitu ya, untuk bisa saling berkonsultasi, saling memberikan masukan dan juga pendapat soal siapa-siapa aja nih yang dirasa memang layak untuk mengisi kabinet Ampera tersebut, alih-alih hanya Soeharto saja yang menentukannya sendiri, nggak pakai konsultasi, nggak pakai diskusi-diskusi lagi, langsung ditunjuk-tunjuk aja. Itu juga sebenarnya. Dan untuk gagasan dui fungsi ABRI ini yang mencetuskan pertama kali sebenarnya bukan Soeharto juga, tapi ya si Jenderal Nasution tadi. Jenderal Nasution mulai punya dan menyampaikan konsep pemikiran mengenai dui fungsi ABRI itu ya di tahun 1958. Jadi ya agak lama ya berselangnya dengan peristiwa kudeta G30S. Itu di tahun 1958. Ada yang ingat nggak bertepatan sama tahun itu, di tahun itu terjadi apa aja sih? Ada yang ingat nggak? Silakan kalau mau langsung open mic. Bisa. Jadi di tahun 1958 itu bertepatan dengan peristiwa PRRI. PRRI, Permesta itu merupakan suatu gerakan protes ya dari pihak sipil maupun juga militer terhadap ketimpangan dalam kebijakan pembangunan yang terjadi di masa pemerintahan Orde Lama. Itu juga sih yang salah satu kontributor dalam menyebabkan goyahnya stabilitas politik dan juga ekonomi dalam negeri pada saat itu. Walaupun juga direspon dari gerakan militer juga sama rezimnya Soekarno. Kita langsung lanjut aja buat mempersingkat waktu. Ini adalah gambarannya untuk Kabinet Pembangunan 1 dimulai dari tahun 1968 sampai 1973. Berarti di tahun yang sama, begitu Presiden Soeharto memperoleh legitimasi secara legalnya dalam memerintah Indonesia, dilanjutkan dengan pelaksanaan program Pelita 1. Jadi yang pertama-tama itu adalah peningkatan kualitas pangan, karena Presiden Soeharto meyakini bahwa sebelum kita memproyeksikan untuk peningkatan performa dari para generasi muda Indonesia khususnya, itu kita harus perhatikan dulu bagaimana kualitas pangan mereka, bagaimana kualitas makanan yang mereka konsumsi. Kita jangan mengharapkan suatu kinerja yang lebih dari para generasi kalau kita ya hanya memfasilitasi mereka dengan makanan seadanya aja. Apalagi kalau untuk di rentang-rentang usia muda yang lagi produktifnya, itu kan rasanya sangat disayangkan jika kita nggak memperhatikan dengan betul bagaimana asupan nutrisi mereka, dan ya akan mempengaruhi kemampuan berpikir mereka juga, kemampuan
menalar logika mereka juga, kemampuan kreativitas mereka, dan juga yang lain-lainnya. Sehingga itu menjadi hal yang pertama kali diperhatikan oleh Presiden Soeharto untuk program Pelita 1. Terus ya ini tentu saja ya perombakan Menteri Kabinet dan pelaksanaan pemilu 1971. Sebenarnya pemilu 1971 ini sudah harus diselenggarakan di tahun 1968. Karena apa? Karena di tahun itu juga dianggap sudah ya mungkin bakal sudah selesai semua kali ya persoalan-persoalan kayak Presiden Soeharto memperoleh kedudukan resminya, dan juga Presiden Soekarno sudah lengser juga, pokoknya sudah berganti era pemerintahannya. Tapi nyatanya ditunda terus sampai akhirnya baru terlaksana di tahun 1971. Pemilu 1971 itu untuk memilih DPR maupun juga DPR yang di tingkat-tingkat provinsi, di tingkat-tingkat regional. Terus peristiwa penentuan pendapat rakyat. Ada yang tahu nggak dinamika di balik peristiwa PPRA ini? Silakan kalau ada yang tahu bisa langsung open mic. Jadi penentuan pendapat rakyat Irian Barat ini secara apa ya? Hal yang menjadi perdebatan serta sorotannya itu juga karena masyarakat yang memberikan suara itu hanya sekitar 1.000 orang saja. Padahal saat itu jumlah masyarakat Irian Barat ya disinyalir lebih dari jumlah tersebut. Sehingga emang selain dianggap tidak merepresentasikan suara rakyat sepenuhnya, itu juga adanya dugaan intimidasi dari kelompok militer terhadap masyarakat Irian Barat untuk bisa menentukan bahwa mereka masih mau bergabung dengan Indonesia. Terus kenapa rezim Orde Baru ini, terutama Presiden Soeharto itu sendiri, ngotot banget Irian Barat harus menjadi bagian dari Indonesia? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang tahu nggak masalah awal dari pembentukan Freeport? Nah, jadi Freeport itu sendiri untuk penandatanganan perjanjian dari perusahaan Amerika dalam mendirikan Freeport di Gunung Grasberg yang berlokasi di tanah Irian Barat yang sebenarnya masih menjadi tanah sengketa saat itu, karena lagi-lagi persoalan antara Indonesia dan Belanda belum selesai, belum sepenuhnya selesai di periode di mana Presiden Soeharto itu menggunakan otoritasnya sebagai pemegang mandat Supersemar. Itu beliau yang membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan asal Amerika tersebut, dan keuntungan yang dikantongi oleh Presiden Soeharto itu juga nggak main-main. Beliau memperoleh upeti sebesar 5-7 juta USD dolar dari perusahaan Amerika untuk keuntungan dari pengelolaan lahan pertambangan emas dan tembaga yang disinyalir sebagai lahan pertambangan terbesar pada saat itu, dan upeti sampai 20 USD dolar untuk yayasan yang dimiliki oleh keluarganya Soeharto. Jadi emang angkanya luar biasa, nggak main-main pada saat itu. Nah, kalau seandainya Irian Barat dengan kekayaan Grasberg-nya serta potensi-potensi yang lebih besar yang bisa diberikan oleh PT Freeport kepada keluarga Soeharto, itu Irian Barat ini lepas, maka ya Soeharto secara otomatis akan kehilangan lahan kekayaannya, salah satu sumber kekayaannya juga gitu. Karena kan beliau juga memperoleh upeti-upeti dalam jumlah yang sangat besar nih seandainya proyek dari PT Freeport itu terus berjalan. Akhirnya ini juga bakal korelasi sama peristiwa OPM nanti. Yang selanjutnya adalah Kabinet Pembangunan kedua, Pelita kedua ya. Itu pertumbuhan rata-rata ekonomi serta industrialisasi. Jadi kalau yang pertama tadi, Pelita pertama, itu adalah agraria. Yang kedua ini lebih terfokus lagi. Dari agraria ini kita diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian hingga sebesar 7% per tahun, kalau bisa lebih dari 7%, sama industrialisasi juga. Terus ya peristiwa Malari ini merupakan salah satu implikasi dari UU Penanaman Modal Asing tahun 1971. Karena ya dari kebijakan penanaman modal asing tersebut,
secara otomatis ya negara kita ini terbuka sama tenaga-tenaga kerja asing, terus ya sama perusahaan-perusahaan asing, dan ya kalau misalkan sumber daya manusia kita kalah bersaing, maka tentunya akan menimbulkan suatu fatalitas tersendiri. Dan ini juga akhirnya ramai penolakan ya, karena dianggap kita terus-terusan membuka keran investasi, tidak terkecuali bagi perusahaan Jepang dan juga perusahaan-perusahaan asing lainnya, tapi kita dianggap abai gitu dengan potensi ketenaga kerjaan dari sumber daya manusia itu sendiri, sumber daya manusia dalam negeri. Dan sampai saat ini pun masih menjadi suatu tantangan besar. Sebenarnya siapa yang memprovokasi adanya suatu kerusuhan pada peristiwa Malari? Karena awal mulanya ya peristiwa Malari ini masih adem-adem aja gitu. Bahkan bisa dibilang kalau peristiwa Malari itu pada mulanya itu hanya gerakan-gerakan yang bersifat temporal dan kedaerahan. Tapi karena di masa pemerintah Orde Baru itu juga lah yang Presiden Soeharto mulai mengarahkan ya kepada para mahasiswa untuk bisa lebih fokus dengan kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan kampus, alih-alih mengkritisi kondisi luar atau kondisi politik pemerintahan Orde Baru, dan akhirnya terbentuklah organisasi-organisasi seperti BEM yang kita kenal sampai hari ini. Itu juga yang sebenarnya seperti apa ya, seperti senjata makan tuan, karena melalui ide untuk pembentukan organisasi intrakampus itulah para mahasiswa pun mulai berkonsolidasi, mulai bersolidaritas dalam menggerakkan peristiwa Malari. Salah satunya ya yang berimbas terhadap kerusuhan besar di Indonesia pada saat itu. Terus selanjutnya di masa kabinet yang sama, ini sebenarnya alih-alih kita menyebut aneksasi bisa juga disebut integrasi ya. Karena kalau untuk sejarah peristiwanya itu sendiri, itu Timor Leste pada saat itu kan terbagi menjadi 3 partai. Ada Franklin, Apodetti, terus satu lagi itu adalah mantan koalisinya Franklin, UDP. Nah, kalau yang pada mulanya kan yang ingin supaya Timor Leste itu bergabung dengan Indonesia hanya Apodetti. Tapi ya melihat bagaimana cukup brutalnya partai Franklin dengan ideologi komunismenya, belum lagi dengan ancaman bahwa Timor Leste akan menjadi salah satu negara komunis di kawasan ASEAN, akhirnya pemerintah Indonesia pun memutuskan untuk turun tangan, karena pada saat itu tentang ancaman-ancaman dan juga potensi komunisme menjadi suatu momok tersendiri bagi Presiden Soeharto. Itu juga yang akhirnya melatar belakangi adanya upaya integrasi Timur Timur. Oke, Timur Timur itu nama yang diberikan oleh Indonesia ya. Kalau untuk nama awalnya itu Timor Leste. Untuk kabinet pembangunan yang ketiga. Nah, ini kenapa saya bisa bilang bahwa untuk kabinet pembangunan yang ketiga serta program Pelita 3 ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Coba kalian bisa lihat di sini. Salah satu komponennya berfokus terhadap stabilitas nasional. Kalian tahu nggak salah satu produk dari upaya implementasi stabilitas nasional? Kalau dilihat dari periode tahunnya nih, ada yang bisa nebak nggak itu apa? Silakan, kalau mau open mic. Jadi, implementasi dari stabilitas nasional itu adalah kebijakan Petrus yang terjadi pada periode tahun 1982 sampai 1985. Coba teman-teman, mungkin kita bisa kontemplasi sebentar ya. Kalau berkaca dengan berbagai kasus kriminalitas yang sepertinya lagi tinggi-tingginya ya 1 tahun terakhir ini, mulai dari Kelitih Yogyakarta, terus juga yang sudah menyasar ya pembegalan-pembegalan yang terjadi secara terang-terangan di kawasan-kawasan yang ramai padahal saat itu, baik itu di Semarang maupun juga di area-area Jabodetabek. Itu kira-kira rekan-rekan setuju nggak sih? Seandainya Petrus itu diterapkan kembali, jika kita melihat pada kondisi iklim yang dirasa tidak begitu ramah lagi untuk masyarakat sipil saat ini. Saya mengharapkan pendapatnya ya, teman-teman semua. Kira-kira kalau berkaca kepada
apa yang terjadi saat ini pada sepakat nggak tuh? Kalau seandainya kebijakan Petrus itu mulai dicanangkan kembali. Atau mungkin ada yang mau menolak karena karena berkorelasi dengan prinsip pengamalan nilai-nilai HAM. Silakan teman-teman. Kita santai aja ya, karena udah semakin malam, jadi biar nggak terlalu stres. Ayo, gimana? Sepakat nggak kalau seandainya kebijakan Petrus diterapkan kembali? Oke, saya tunggu pendapatnya ya melalui room chat. Kita lanjutkan untuk kabinet pembangunan yang berikutnya. Jadi di periode ini Indonesia itu memperoleh penghargaan atas swasembada pangan di samping gerakan keluarga berencana dan ya peningkatan performa dari mesin produksi yang dihasilkan serta tragedi Talang Sari. Jadi ada kemiripan antara tragedi Talang Sari sama peristiwa Tanjung Priok karena itu sama-sama berawal dari suatu kritik yang dilontarkan, lebih kepada suatu kritisisme ya yang dimiliki oleh para kelompok agama Islam, kelompok-kelompok pengajian terhadap azas tunggal Pancasila yang dirasa kok semakin menyimpang, semakin kesini semakin menyimpang, semakin berkontradiksi dengan nilai-nilai yang dijamin di dalam Pancasila serta UUD 1945 itu sendiri, karena di dalam UUD 1945 maupun juga di UUDS 1950 itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya dalam pemerintahan demokrasi terpimpin, itu sama-sama memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat Indonesia untuk menganut agama, menganut suatu ajaran agama. Jadi kesannya seperti pedoman Pancasila ini terlalu dipaksakan seperti itu loh. Kayak ya kesampingkan aja lah gitu nilai-nilai keagamaan, pokoknya fokus dulu aja terhadap pengamalan Pancasila dalam skala proporsi yang lebih besar. Dari sini juga yang turut memperpanas ya konflik di Aceh, dari gerakan Aceh Merdeka, yang dimana itu juga sudah dimulai dari masa pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno. Dan selanjutnya di Kabinet Pembangunan yang kelima dengan program Pelita yang kelima juga, disinilah terjadinya tragedi Trisakti yang juga mengakhiri masa pemerintahan dari Presiden Soeharto. Setelah kerusuhan yang sifatnya sangat kontinu dan terus menimbulkan kerusakan di berbagai daerah, akhirnya Presiden Soeharto secara resmi memutuskan untuk mundur dari masa jabatannya setelah memperoleh masukan juga dari para orang-orang di kabinet, dan juga disusul oleh mundurnya para menteri-menteri kabinet yang secara resmi memang meninggalkan Presiden Soeharto, sehingga akhirnya Presiden Soeharto pun resmi mundur yang hanya berselang beberapa hari aja dari peristiwa penembakan Trisakti ini. Oke, runtuhnya pemerintah Orde Baru. Ini menarik nih, teman-teman. Krismon Asia 1997 sampai 1999. Pada mulanya, sistem nilai mata uang di Indonesia itu bisa dibilang masuk dalam kategori fixed exchange rate. Jadi kita ada yang namanya fixed exchange rate sama floating exchange rate. Itu dicatat ya teman-teman. Floating exchange rate itu dibagi lagi menjadi managed floating sama free floating. Apa perbedaannya? Kalau managed floating itu pemerintah atau bank sentralnya masih memberikan intervensi terhadap pergerakan di negara tersebut. Dalam arti gini, mereka membebaskan nilai mata uang mereka itu ditentukan oleh kondisi pasar. Apakah kondisi pasar saat itu memang
sedang berlomba-lomba untuk membeli produk dari negara tersebut menggunakan mata uang yang berlaku di negara tersebut, sehingga akhirnya berpengaruh terhadap kekuatan dari mata uang di negara itu, ataupun sebaliknya justru ya sedang ada sebuah kelesuan ekonomi dan juga ketertarikan terhadap pasar domestik sehingga akhirnya nilai mata uang tersebut turun. Tapi wujud intervensinya di sini adalah bank sentral dan juga pemerintah pusatnya tidak menginginkan adanya sebuah penurunan yang tidak terkendali begitu. Jadi pada saat mereka sudah melihat notifikasi bahwa wah ini kayaknya nilai mata uang negara kita bakalan anjlok, bakalan semakin anjlok entah karena kondisi krisis dan lain-lainnya. Jadi mari kita mulai intervensi. Salah satunya adalah dengan mengorbankan devisa negara. Jadi devisa negara itu kan ada banyak ya variabel-variabel yang menentukan besarannya. Nah, jadi dikorbankannya dari situ. Jadi melalui anggaran devisa negara, pemerintah pun memborong mata uang kita sendiri, gitu. Jadi, bisa dibilang pada saat masa pemerintahan Orde Baru, kita mungkin juga sering diceritain sama generasi-generasi pendahulu kita bahwa, di masa tersebut nilai mata uang rupiah terhadap dolar, $1 itu nggak bakal lebih dari 2.000. Itu karena ya pemerintah sangat-sangat menjaga dan bisa dibilang ya udah masuk kategori fixed exchange tadi, karena emang nggak boleh melampaui dari angka tersebut. Tapi pemerintah Indonesia udah mulai menerapkan yang namanya floating. Spesifiknya adalah manage floating itu menjelang ya keruntuhan dari rezim Orde Baru tersebut. Sampai dengan sekarang kita bisa dibilang ya menganutnya manage floating. Jadi kalau teman-teman sering baca berita, kayak kelihatannya Kemenko, BI itu sangat-sangat apa ya, sebenarnya sangat intens gitu kan memberikan kabar terbaru seperti kondisi rupiah hari ini terhadap dolar begini-begini. Karena itu masih adanya intervensi dari mereka. Jadi mereka nggak yang sepenuhnya membebaskan mata uang kita itu bergerak di harga berapa dalam pasar valuta asing. Kalau free floating itu yang menjalankannya adalah negara-negara yang emang dengan kedikdayaan yang sudah sangat mapan, seperti kalian tentu saja USA dengan mata uang dolar USA, Inggris dengan pound sterlingnya, Uni Eropa dengan euronya, terus tambahannya lagi ada dolar Australia sama dolarnya Kanada. Itu mereka menerapkan free floating. Jadi nggak ada lagi intervensi dari bank sentral maupun juga dari pemerintah pusatnya. Silakan untuk bagaimana kondisi pasar internasional saat itu, apakah mereka akan banyak memborong mata uang dolar maupun juga pound sterling maupun juga euro dan berspekulasi, atau ya memang murninya aja digunakan untuk berbelanja. Jadi ya nggak ada intervensi di situ, benar-benar mengalir begitu saja. Nah, kemudian kenapa bisa adanya krismon? Ini kenapa bisa menjalar ya ke hampir seluruh negara di Asia, karena di periode sebelum ini ya, sebelum Indonesia terdampak dengan krisis ini, Thailand itu berspekulasi terhadap mata uangnya. Walaupun pada akhirnya mereka menerapkan free floating, dibiarkan mengambang begitu saja, dan ya akhirnya saat udah dibiarkan mengambang begitu saja itulah baru kemudian pasar internasional itu menarik modal mereka, dan ya itu benar-benar anjlok sih saat itu kondisi mata uangnya Thailand. Terus ya karena pasar sudah mulai mengetahui bahwa oh ini salah satu negara di Asia mengalami suatu kegagalan dalam spekulasi, karena spekulasinya itu yang menginisiasi adalah pemerintah Thailand itu sendiri, dan akhirnya berdampak terhadap instrumen keuangannya. Ya akhirnya muncul juga spekulasi bahwa kemungkinan besar negara-negara Asia lainnya juga akan terdampak langsung dari kegagalan kebijakan spekulasi dari Thailand ini. Akhirnya ya Indonesia yang saat itu memang sebenarnya sudah mulai rapuh kondisinya, apalagi kita juga udah sekian lama menerapkan yang namanya fixed exchange. Karena kalau fixed exchange itu yang dimana pemerintah harus turun tangan, harus ngorbanin cadangan devisa terus-menerus, sementara devisa negara Indonesia itu juga terbatas, ya itu tadi akhirnya berpengaruh terhadap krismon yang juga menggoyang kekuasaan Presiden Soeharto. Nah, dari situ
muncul penandatanganan penerimaan bantuan dari IMF. Sebenarnya kalau untuk penerimaan bantuan ini, untuk nominalnya itu ada beberapa versi ya, jadi saya nggak langsung nyantumin angkanya secara mutlak, tapi itu kisarannya dari 33 sampai 43 miliar USD. Tapi ya setelah penandatanganan itu, dampaknya emang nggak main-main sih, kenaikan suku bunga hingga mencapai 75%. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di sini udah berinvestasi sama deposito mungkin mempertanyakan, terus kenapa kalau misalkan suku bunga naik sampai 75%, bukannya bagus dong? Karena kalau misalkan kita yang awal mulanya deposito, kita nyimpan di bank, modal kita itu cuma 1 juta, kalau kita nerima bunga deposito yang normalnya aja 4%, tiba-tiba naik jadi 75%, itu berarti kita bisa jadi orang kaya, bisa jadi jutawan dalam waktu singkat, bukan? Nah, karena gini ya teman-teman, secara konseptual ya, antara kenaikan suku bunga maupun penurunan suku bunga itu akan selalu beriringan sama kenaikan dan penurunan persentase angka kredit, suku bunga kredit. Jadi nggak mungkin kalau misalkan teman-teman itu punya utang sama bank, misalkan 100 juta, terus dengan persentase bunga 4%, dan terus teman-teman naruh uang juga sebesar 100 juta untuk deposito sebagai instrumen investasi, itu bunganya enggak 4%. Pasti selalu sama gitu persentase bunganya. Jadi, permasalahan kredit ini, ya kalau misalkan teman-teman punyanya deposito aja nggak punya utang sama bank, ya memang diuntungkan sama kenaikan 75%. Tapi kalau teman-teman punya kredit, punya utang sama bank, apalagi dalam menggunakan tempo waktu yang singkat, yang tiba-tiba persentase kreditnya naik jadi 75%, itu kolapsnya benar-benar kolaps, teman-teman. Makanya pada saat itu, banyak perusahaan yang nggak mampu gitu, yang tiba-tiba kayak, ya pusing gitu loh, gimana cara melunaskan dengan kenaikan suku bunga kredit yang terlalu drastis tersebut. Ya akhirnya karena kekhawatiran yang besar atas ketidakmampuan untuk menutup biaya hutang tersebut, apalagi kalau udah mau jatuh tempo, akhirnya PHK besar-besaran. Bahkan untuk salah satu grup konglomerasi besar di Indonesia, itu bahkan sempat goyang sebelum akhirnya bertransformasi menjadi salah satu sektor perbankan swasta terbesar hingga saat ini. Ya mungkin sebagian dari teman-teman udah pada tahu ya perusahaan yang dimaksudkan apa. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah di sesi akhir, teman-teman. Mungkin silakan isi link presensi terlebih dahulu ya. Atau mau ngerjain kuis dulu, teman-teman? Mau absen dulu atau mau kuis dulu? Oke, kita coba kuis dulu aja ya. Sorry nih jadi manual nih saya. Nah, ini untuk linknya teman-teman. Silahkan untuk bisa diakses linknya. Kalau ada persoalan, kalau ada masalah terkait dengan akses linknya, bisa dikabarkan langsung ya. Silakan. Saya beri waktunya mungkin 5 menit cukup ya teman-teman, karena ini udah jam setengah 10 lewat. Dan teman-teman mungkin juga perlu mempersiapkan untuk sahur nantinya. Jadi silakan bisa coba diakses lebih dahulu, dan mungkin pukul 21.45 kita akan melanjutkan kembali untuk sesi terakhir, sesi tanya jawab, dan akhirnya dilanjutkan dengan presensi.
Oke, teman-teman semua, udah menunjukkan pukul 21.44, mungkin, kalau belum selesai kuisnya bisa sambil dilanjut, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Entah itu terkait dengan mandat surat perintah 11 Maret, oke saya koreksi lagi, untuk Supersmart yakni tanggal 11 Maret 1966, ataupun mungkin yang berkaitan dengan peristiwa yang mungkin sebelum ya, sebelum mencapai klimaks dari upaya kudeta militer, atau mungkin selama pemerintahan Orde Baru itu sendiri, apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Bisa ditanyakan langsung open mic atau bisa melalui via chat. Kalau untuk kondisi ekonomi Orde Barunya, itu bisa dibilang krisisnya itu pas udah mulai di tahun 90-an ya. Karena kalau di tahun 1970-an sampai 1980-an itu justru Orde Baru emang lagi di masa-masa puncaknya. Eh, karena juga saat itu kan pemerintah Orde Baru itu memberikan banyak sekali keleluasaan bagi utamanya bagi para pebisnis ya, para pebisnis dari kelompok asing maupun juga pebisnis-pebisnis Tionghoa, pebisnis dalam negeri pun juga difasilitasi ya sama pemerintah Orde Baru. Terus juga kalau mungkin kalian ada kenal atau mungkin kalian yang mungkin berdomisili di area-area seperti Sumatera, Kalimantan, itu juga yang menjadi salah satu lokasi ya bagi areal pertambangan, perhutanan, itu pemerintahan Orde Baru itu memberikan suatu privilege juga gitu buat para pelaku ekonomi di bidang sektor bisnis kayu, dan juga komoditas-komoditas, sehingga itu juga turut berkontribusi terhadap cadangan devisa negara. Dan ya kalau soal kontrol nilai mata uang tadi, itu sebenarnya kita mungkin masih sulit juga ya untuk mengkonsiderasikan kenapa kemudian apakah lebih efektif untuk menerapkan sistem fixed exchange atau mungkin floating exchange kepada suatu negara, terutama juga untuk negara yang masih dalam tahapan berkembang seperti Indonesia. Karena di satu sisi, kalau misalkan untuk fixed exchange dengan harga $1 cuma 2 ribuan aja, itu kan sangat mempermudah ya, sangat mempermudah perputaran perekonomian sehingga juga ya turut berkontribusi langsung dalam menunjang uh, kondisi makro dalam negeri. Tapi cuma di sisi lain itu tadi, kalau kita terus-terusan mengorbankan cadangan devisa negara, itu ya pada saat kita sudah memasuki suatu tahapan yang mungkin di luar kendali kita, yang mungkin kita hanyalah pihak yang terdampak pada awalnya dari uh, fluktuasi ekonomi dari negara-negara di sekitaran kawasan kita, ya akhirnya kita bingung gitu karena cadangan devisa kita tuh selama ini terus digerus untuk membackup nilai mata uang kita buat nyenengin masyarakat dalam jangka waktu tertentu gitu. Masyarakat akhirnya senang bisa belanja ini itu, bisa berbisnis dengan mudah karena nilai tukar mata uang kita yang perkasa terhadap dolar USD. Tapi akhirnya ya kita nggak mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi cadangan devisa negara kita yang sudah semakin menipis. Itu juga sebenarnya yang turut mempengaruhi uh, tingkat keparahan inflasi dan juga bagaimana kritisnya uh, kedudukan rezim Soeharto ya pada masa-masa akhir tersebut. Ya mungkin salah satu pemantik kemarahan masyarakat ya karena mereka merasa dibohongi. Selama ini kita dimanjakan dengan harga-harga yang murah, terus juga ya berbagai stimulus-stimulus lainnya, tapi kok pas di akhir-akhir malah kita menyaksikan sesuatu yang sangat berkebalikan gitu. Apalagi kalau soal kenaikan suku bunga tadi ya. Ya kalau kita modalnya full buat deposito ya mungkin masih oke aja, tapi kalau kita nyatanya adalah pelaku usaha yang punya kredit, ya itu juga menjadi suatu sumber kekecewaan bagi kita gitu yang merasa selama ini sudah dimanjakan dengan nilai mata uang yang perkasa tersebut. Jadi mungkin itu ya jawabannya ya. Oke, untuk isu kriminalitas di Indonesia ada yang mau nanggepin gak nih? Karena sepertinya sangat menarik ya.
kalau kita tiap hari nonton berita kayaknya ada aja gitu, permasalahan-permasalahan terkait dengan tindak kejahatan. Ya gimana kalau pada masa Petrus lagi masifnya banget, itu kan tingkat kriminal itu cukup apa ya, cukup bisa dikendalikan angkanya dibandingkan dengan sekarang. Apakah mungkin teman-teman bisa memproyeksikan kalau ya kebijakan Petrus mungkin bisa lah ya dipertimbangkan kembali diterapkan untuk menghukum orang-orang para pelaku kriminalitas yang meresahkan ini, atau malah sebaliknya mungkin teman-teman masih berpedoman pada pertimbangan HAM dan semacamnya. Silakan. Saya sambil bagiin link presensi terlebih dahulu ya. Astaga. Oke teman-teman, bentar ya. Kayaknya saya ada saya coba bikin dulu link presensinya. Oke, silakan bisa diakses ya untuk linknya. Jadi ini sifatnya wajib untuk link presensi karena akan diperiksa juga sama tim akademik. Jadi mohon kerjasamanya ya teman-teman untuk bisa diisi link presensinya. Oke, kalau yang baru diresmikan. Nah, jadi sebenarnya RKUHP ya. Jadi kalau RKUHP ini juga merupakan salah satu topik pembahasan yang cukup ramai, terutama dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Selayaknya dengan RU Cipta Kerja yang udah jadi UU ya, yang baru aja lolos dari uji ini sama MK. Terus juga UU Minerba, UU KPK itu semua bisa lolos. Itu dinilai cacat formil. Jadi bukan cacat secara material, tapi juga secara formil karena dalam proses formulasinya itu sangat minim adanya keterlibatan dari masyarakat sipil. Sebenarnya itu sih yang disorotin. Karena kayak misalkan KUHP itu memuat pasal-pasal tentang penghinaan terhadap institusi negara, itu kan sangat gampang untuk mengkriminalisasikan orang. Jadi kayak misalkan orang-orang dinilai, ini kritiknya nggak mengenakan, kritiknya nggak sopan, ya udah gampang aja buat diseret, dipenjarakan dengan ya menggunakan alasan pasal-pasal tersebut. Sebenarnya itu sih yang paling utama yang terkait dengan RKUHP. Dianggap sebagai pasal kolonial lah. Oke, sambil diisi ya untuk link presensinya, teman-teman. Kalau ada kendala untuk aksesnya bisa bilang aja. Iya, karena dari sebelum adanya wacana ya, dari sebelum adanya wacana mengenai revisi UU KUHP itu sendiri, sebenarnya isu kritik itu juga salah satu yang sangat melekat sama pemerintahan sama rezim pemerintahan Jokowi. Sampai sering banyak sekali meme yang berkeliaran yang beredar di mana-mana kayak perbandingan antara SBY dengan Jokowi. Kalau SBY itu adalah orang militer rasa sipil, tapi kalau Presiden Jokowi itu orang sipil rasa militer. Ditambah dengan orang-orang yang para tokoh-tokoh militer dengan segala kontroversinya yang mengisi kabinet pemerintahan Jokowi, mulai dari Opung Luhut, Wiranto, seperti itu.
Mereka sama orang-orangnya Orba gitu istilahnya. Jadi ya soal masalah kritik ini apalagi itu lebih dititikberatkan kepada pemerintahannya Jokowi, sama pemerintahan legislatif, ya pemerintahan legislatif dan juga eksekutif. Itu sebenarnya yang paling disorotin karena ya memang selama ini yang sering jadi sasaran juga kan mereka ya, legislatif sama eksekutif ini. Kalau misalkan untuk tingkat regional, legislatif daerah itu ya paling kayak misalkan saya di Malang, kita terus aksi ke DPRD Kota Malang ya, para legislaturnya bisa memberikan tanggapan secara diplomatis aja, kayak kami akan menyampaikan tuntutan ini kepada bagian legislatif pusat karena ya memang begitulah prosedur yang bisa dilakukan. Makanya ini juga salah satu hal yang sangat disoroti ya, apalagi DPR, karena DPR ini memiliki yang namanya fungsi legislasi, salah satunya adalah dengan otoritas pembuatan kebijakan itu sendiri. Penyusunan kebijakan mencakup RKUHP bersama dengan Presiden. Ada juga salah satu pandangan yang mempertanyakan, kenapa kita harus yang kita demo itu legislatif sih gitu. Kenapa nggak kita demo aja partai politiknya, kita rame-rame terus menggeruduk kantor-kantor partainya. Ya karena kalau delegasi partai itu sudah menjadi bagian dari fungsionaris sebuah lembaga institusi, maka ya mereka sudah memiliki tanggung jawab secara langsung dong kepada rakyat, alih-alih kita harus memarahi si partai politiknya, harus memprotes ke kantor partainya, ya kita protes aja para delegasinya yang sudah diberikan tanggung jawab melalui pemilu, kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Sebelum kita akhiri sesi pada hari ini. Jangan lupa untuk hadir pada pertemuan berikutnya di tanggal 8 April, itu kita akan membahas mengenai pemerintahan demokrasi terpimpin. Jadi itu lebih runtut mengenai persoalan yang terjadi sebelum era Orde Baru ini. Atau mungkin teman-teman ada yang mau mengeluarkan pandangannya bahwa dibandingkan Orde Baru, kayaknya pemerintah pasca reformasi lebih serem-serem nih dibandingkan Orde Baru. Karena ya kondisi ekonominya yang biasa aja, tapi cuman kondisi politiknya kayak gitu, nggak mengakomodir masyarakat sipil. Itu silakan ya teman-teman untuk berpendapat. Silakan. Untuk presensinya udah semua ya? Oke, jadi kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, dan untuk presensinya udah selesai, mungkin bisa kita akhiri, dan selamat beristirahat untuk rekan-rekan semua. Untuk kelas hari ini sudah berjalan selama 90 menit. Terima kasih untuk antusiasme dan juga kehadirannya. Kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya di tanggal 8 April dengan topik materi yang berbeda. Oke, terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa lagi.